Yang dimaksud dengan yang disembah adalah muta', yang ditaati dengan tingkat ketaatan dan kepatuhan yang mutlak untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat Rabbil Alamin menjelaskan Allah yang kita sembah itu, Allah yang kemudian kita patuhi itu adalah Allah yang menciptakan, menguasai, merawat, memfasilitasi seluruh alam semesta termasuk kita yang ada di dalamnya. Itu sudah cukup kalau saja satu ayat yang turun kepada manusia seperti ini cukup sebagai argumen Allah terhadap manusia nantinya. Ketika Allah bertanya, kenapa kalian tidak beriman kepadaku? Bukankah aku yang telah menciptakan kalian? Kenapa kalian tidak mau patuh terhadapku, kata Allah? Bukankah aku yang maha tahu sebagai pencipta terhadap kalian? Dan aku tahu persis karena aku yang telah memfasilitasi hidup kamu sekalian. Itulah masyarul muslimin, tadabbur. Tadabbur adalah metode bagaimana cara kita merefleksikan setiap kata, setiap ayat, bahkan setiap surah dan Al-Quranul Karim secara keseluruhan. Halo? Halo? Sampai jam berapa? Jam 6? Jam 7? Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, ada ibu-ibu di belakang. Baik. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Cuman ini barisannya barisan yang kagak disukai oleh malaikat. Ya. Enggak disukai oleh Allah barisan kayak begini. Seharusnya sofan ka'andahum bunyanum marsus. Kalau bikin barisan lain kali aja, nggak usah sekarang ya. Kalau bikin barisan yang tertata rapi seperti kita menunaikan sholat itu jauh lebih indah. Dalam kajian pun yang kita minta apa? Menjadi barisan yang dicintai Allah. Itu aja. Ya, karena innallaha yuhibbu, sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang berjuang dan berperang di jalan Allah dalam keadaan berbaris dengan barisan yang rapih bahkan kokoh. Kekokohan barisan itu sampai rapat antara bahu dengan bahu, kemudian kaki dengan kaki di sebelah. Itu tanda kekokohan sebuah barisan. Baik ya. Nah, kenapa kalimat yuqatiluna fi sabilihi saffa? Karena Bapak Ibu sekalian, saya sudah katakan tadi, kalau kita tidak pernah lolos dan tidak pernah lepas, bahkan sedikit pun dari gangguan dan senantiasa dalam ancaman setan sebagai musuh kita, maka sudah dipastikan sikap jihad kita di jalan Allah, terutama berjuang untuk mampu bagaimana menghadapi setiap godaan setan yang terkutuk adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Makanya dalam salah satu hadis ketika Nabi menjelaskan tentang apa itu hijrah, hijrah itu sudah tertutup dari Makkah ke Madinah. Kenapa? Karena Makkah sudah ditaklukkan, Makkah sudah kondusif, Makkah sudah menerima Islam, bahkan yadkhuluna fi dinillahi afwaja, Makkah sudah berbondong-bondong masuk di dalam Islam, maka ditutup pintu perpindahan masyarakat dari Makkah ke Madinah. Tetapi Nabi mengatakan walakin jihadun wa niyyah, yang masih terus berlangsung sampai hari kiamat adalah sebuah perjuangan, jihadun wa niyyatun, dan niat itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin garis bawahi sedikit lagi. Disitulah pentingnya perlindungan Allah terhadap kita. Dalam setiap detik kita, dalam setiap momen kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, tadi mau datang ke masjid kadang-kadang masih terus. Bahkan setan itu berusaha membelenggu kita ini, ya,
tadi pas bangun tidur kita itu dalam posisi masih dibelenggu oleh setan, diikat, terutama yang tadi malam begitu tidur tidak pernah berdoa dan tidak pernah menyerahkan pada Allah. Sulit dia bangun tidur. Tapi kalau dia sempat menyerahkan diri kepada Allah, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kalaupun langsung bablas tidak bangun lagi, dia wafat dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau? Tapi doanya yang mana tadi? Doanya yang Bismikallahumma ahya wa bismika. Betul ya Pak Haji? Baru itu. Yang panjang tadi sedikit sudah hafal belum? Kenapa? Baik. Itu adalah sebuah doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Cara tidur, berbaring ke sebelah kanan, posisi wajah dan dada kita menghadap kiblat. Minimal pada saat membaca doa itu, begitu kita mulai terlelap tidur, bahwa tubuh kita mau berbalik ke sana kemari tidak ada masalah. Tapi kita mengantarkan tidur dengan begitu. Apalagi posisi kita juga berwudu sunnahnya, dan juga sunnah membaca 3 kali surah Al-Ikhlas, 3 kali surah Al-Falaq, dan 3 kali surah An-Nas. Yang lebih bagus lagi dilengkapi dengan membaca surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap malam Nabi selalu mempraktikkan dan menjelaskan pada kita. Itu urusan tidur. Bagaimana dengan urusan negara? Halo. Urusan tidur seperti itu saja diatur. Bagaimana kita mengurus negara? Halo. Maaf. Saatnya kita memperkuat dan menjelaskan serta menegaskan pentingnya pendidikan politik. Sekarang sudah masuk hari tenang. Pendidikan politik tidak ada yang tenang. Kita bisa berlanjut. Karena pendidikan politik itu bagian daripada pendidikan kehidupan. Bapak Ibu sekalian, tidak pernah setiap bangun tidur dan sampai mau tidur lagi tidak ada urusannya dengan politik. Nggak ada. Datang ke pasar urusannya urusan harga. Ibu-ibu kaget. Kemarin ini cabai harganya masih 20.000, sekarang sudah 50.000. Hari ini misalkan beras kemarin masih 12.000, sekarang sudah 15.000. Itu artinya apa? Terjadi kenaikan harga. Kenapa terjadi kenaikan harga? Dalam konsep ekonomi dan bernegara, itu termasuk penyumbang inflasi. Ya, pada saat pendapatan masyarakat dengan belanja masyarakat terjadi kejomplangan, terjadi kesenjangan yang terlalu jauh. Misalkan pendapatan kita hanya cukup dengan 12.000, tapi ternyata harga sudah 13 atau 15.000, itu terjadi namanya inflasi. Dan di antara yang menyumbang inflasi terbesar di dalam negara kita, dan saya sudah datang ke berbagai lembaga, BPS dan lain sebagainya, itu adalah cabai dan beras di antaranya. Makanya Pak, udah nggak usah. Halo? Nggak usah nyambel ya. Tapi yang repot kan masakan Padang. Kalau kagak cabai itu wah gimana? Nilai Padangnya hilang gitu ya. Apalagi yang warung rumah makan yang pakai sambal ya, aneka sambal dadakan sambal, wah kalau nggak ada cabai repot. Nah, masyarakat muslimin, persoalan harga harus dikontrol oleh negara.
Jangan dikendalikan oleh pengusaha. Pengusaha namanya pengusaha kapanpun, dari zaman Nabi Muhammad SAW, generasi terbaik sampai hari ini, namanya pengusaha pasti akan mencari untung. Terus siapa yang harus mengendalikan? Sekali lagi negara. Itu kalau kata Profesor Didin Damanhuri, seorang pakar dalam bidang ekonomi kenegaraan itu atau ekonomi politik, dia mengatakan bahwa yang namanya, saya katakan tadi, harga itu harus dikendalikan oleh yang disebut dengan active state. Negara hadir dan aktif mengontrol itu semua. Kita juga suka, tapi kadang-kadang langsung dengan BLT. Bukan dikendalikan hartanya. Orang yang tidak mampu disumbang, bukan dikendalikan persoalan utamanya. Itu yang tentu saja menjadi sebuah evaluasi buat kita. Tanpa mengurangi rasa hormat kita dan terima kasih kepada pemerintah yang saat ini masih tetap mendapatkan tugas, mendapatkan amanah. Tapi juga tidak boleh kita terdiam terhadap segala sesuatu yang menimbulkan, bahkan mengakibatkan ketidakstabilan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Baik, masyarakat muslimin rahimakumullah. Persoalan politik dalam Islam itu adalah persoalan pertama kali manusia diciptakan. Setuju? Mana ayat dan dalilnya? Kita sering mendapatkan bacaan dari guru kita, penjelasan dari ulama kita. Ketika Adam diciptakan, Allah menyatakan kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bayangkan, pertama kali Allah menyatakan siapa itu manusia, siapa itu Adam alaihissalam. Allah tidak menyebutkan aku jadikan ini ja'ilun di muka bumi itu seorang Adam. Tapi justru Allah mengucapkan dengan kalimat diksi, artinya pilihan kata Allah kepada malaikat itu adalah khalifah. Halo. Kalau bicara khalifah jangan kemudian muncul trauma. Apalagi ada surat edaran meminta kepada bangsa dan umat ini, khususnya madrasah-madrasah, jangan mengajarkan kata khalifah maupun jihad. Sebab itu merupakan dua unsur penyumbang radikalisme, kata mereka. Pak, halo, halo. Saya melihat wajah-wajah ketakutan begini. Saudara mau ngajak apa? Saya mau ngajak kita berpikir. Mari kita mempelajari kitabullah dengan sebaik-baiknya. Kalau ada orang menafsirkan dan menerapkan Pancasila dengan cara yang salah. Dahulu Orde Lama juga pakai demokrasi Pancasila. Sampai dikurangi jadi Trisila, bahkan menjadi Ekasila. Masa Orde Baru juga dengan menggunakan Pancasila, bahkan seluruh bangsa Indonesia, lembaga-lembaga harus menggunakan asas tunggal satu-satunya, yaitu Pancasila. Nggak boleh asasnya adalah Islam, asasnya Kristen, asasnya harus Pancasila. Apa yang terjadi? Saya ingin menggarisbawahi, jika ada orang yang mempraktekkan termasuk memahami Pancasila secara salah, pertanyaan saya, apakah Pancasila yang tidak boleh diajarkan? Halo? Apakah Pancasilanya harus dibuang?
Apakah Pancasila yang harus kemudian dicoret dan jangan diajarkan kepada anak-anak sebab itu menimbulkan sebuah penyimpangan cara berpolitik? Halo? Begitu. Harus dibuang. Begitu hanya ketika orang menafsirkan jihad dengan salah, menafsirkan khalifah dan khilafah itu secara salah dan keliru, maka bukan kemudian kata kalimat itu yang tidak boleh diajarkan, tetapi kata dan kalimat itu yang harus diperbaiki pemahaman. Dan Allah Maha Tahu. Ketika Allah menciptakan kita, mengajarkan kepada kita ilmu, mengajarkan kepada kita kata demi kata dan kalimat demi kalimat, Allah tahu persis maksudnya. Allah pun menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan kata dan kalimat itu. Lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, itu bisa kita pertajam dan perdalam dengan yang disebut dengan tadabbur. Tadabbur itu baca, oke, saya contohkan. Khalifah mulai kita cek dengan pendekatan fiqhul lughah. Fiqhul lughah artinya pemahaman kata. Khalifatun berasal dari kata khalafa yakhlufu atau yakhlifu, yang artinya mengganti. Mengganti di belakang sesuatu itu yang namanya khalfun. Makanya generasi pengganti dalam Quran surah Maryam disebut dengan khalfun. Fa khalafa min ba'dihim khalfun aqamus shalah. Ulama yang belakangan datang menggantikan yang terdahulu disebut dengan ulama khalaf. Yang terdahulu disebut salaf. Mana batas salaf, mana batas khalaf? Biasanya menggunakan pendekatan generasi Nabi, yaitu sampai pada para sahabat itu dikenal dengan generasi salaf, sedangkan sesudah itu atau sesudah tabi'in itu generasi khalaf. Khalaf artinya sebuah generasi termasuk para ulama yang menggantikan sesudah orang-orang terdahulu. Itu satu pengertian khalafah. Bagaimana dengan kita? Kenapa Allah menjadikan kita sebagai khalifah? Karena kita pun mengalami proses pergantian. Halo. Yang tidak bisa digantikan siapa? Yang tidak bisa digantikan itu hanya Allah. Seluruh makhluk dan alam semesta itu harus mengalami pergantian. Bapak digantikan sama anaknya, anak digantikan sama cucunya, ibu digantikan sama anaknya, anak digantikan sama cucunya. Begitulah salah satu pengertian khalifah, itu yang pertama. Halo. Dan itu yang paling substansial, mendasar. Kemudian kata khalifah sudah barang tentu pada saat kita menjadi pengganti generasi sebelum kita, maka yang digantikan tentu saja bukan hanya secara fisik, tetapi kita menggantikan peran-peran orang tua kita, menggantikan orang-orang yang telah mendahului kita. Maaf, sampai pada kalimat dalam tanda petik menggantikan peran Allah di muka bumi yang Allah mandatkan kepada kita sebagai manusia. Bukan Allah tidak mampu, bukan Allah tidak bisa, tapi ini bagian daripada penugasan Allah pada manusia. Halo. Halo. Lanjut. Baru jam 6 kurang 10 menit, ya. Nah, masalah muslimin seperti itu. Yang kedua, maka sekali lagi seorang anak sudah seharusnya menggantikan orang tuanya. Di mana dalam sebuah keluarga
Sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, harus ikut kesepakatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Halo? Kalau negara tidak sepakat, bapa digantikan oleh anaknya dengan sistem kerajaan, maka itu harus dicoret dan tidak boleh dilakukan oleh kita. Setuju? Itu namanya konstitusi. Konstitusi itu artinya kesepakatan kita. Dulu kenapa misalkan Bung Karno berkuasa sampai 20 tahun? Artinya kalau dibagi 4 periode. Pak Harto sampai 32 tahun, itu artinya 6 periode lebih. Kemudian terjadi reformasi untuk apa? Reformasi itu untuk yang namanya pembatasan kekuasaan. Karena kalau sudah terlalu lama 2 periode, apalagi sampai 3 periode, khawatir tend to absolute, dia cenderung bersikap absolut, kemudian menjadi seorang diktator, bahkan mengaku seakan dirinya lah yang terbaik dalam negara ini. Tidak ada yang bisa menggantikan kecuali saya dan keluarga saya. Dan alhamdulillah bangsa ini berhasil menghentikan dengan reformasi. Maka di situ ada konstitusi ulang, dibikin namanya amandemen, dibatasi yang tadinya orang itu tidak dibatasi kekuasaannya dan hanya dibatasi dengan 2 periode. Itu bagian dari kesepakatan diperintahkan oleh Allah, wa aufu bil uqud, penuhi seluruh perjanjian dan kesepakatan kita. Halo? Ada yang tersinggung? Ada yang disinggung? Kita bicara sistem. Kita bicara sistem. Dan cara kita bernegara adalah dengan kesepakatan. Kesepakatan itulah yang kemudian membutuhkan sikap yang namanya compliance. Apa? Compliance itu apa? Kepatuhan. Semua peraturan dan kesepakatan itu wajib dipatuhi. Bu, Bapak yang saya muliakan, kita umat Islam adalah penyumbang kepatuhan tertinggi. Kenapa saya katakan kita penyumbang kepatuhan tertinggi? Sebab kita terbiasa hidup patuh. Di mana? Di mana? Apa kata kepatuhan yang lain? Ada 2. Yang satu itu ibadah, yang kedua adalah takwa. Itu substansinya adalah kepatuhan. Kalau ibadah itu artinya kepatuhan dalam bentuk ketundukan kita terhadap setiap aturan yang ada, sedangkan takwa bentuknya adalah kinerja kepatuhan itu sendiri. Kinerjanya apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Betul? Betul? Dan itulah salah satu substansi politik. Untuk apa kita bikin undang-undang kalau kita tidak mematuhinya? Untuk apa kita membuat aturan berbangsa bernegara kalau kita tidak mematuhinya? Apa arti kita bikin peraturan di sekolah, di masjid, kemudian tidak ada kepatuhan? Semuanya akan sirna. Kepatuhan adalah substansi daripada suatu aturan. Setuju? Baru sebuah aturan itu akan berdaya dan memiliki nilai dan bermakna kalau penduduknya seluruhnya patuh. Makanya tadi kesalahan iblis adalah gara-gara dia tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat seluruhnya diperintahkan sujud, seluruhnya sujud. Kata Allah, illa iblis aba wastakbara, kecuali iblis, dia mulai menyombongkan diri, enggak mau sujud dan sombong. Pastikan orang yang tidak patuh terhadap aturan pasti memiliki 2 hal ini. Dia enggan patuh, kenapa? Sebab dia telah menyombongkan diri. Pastikan. Halo. Halo. Lanjut. Lanjut. Kita kalau nggak mau sholat, pastikan kita sedang sombong terhadap Allah.
Kalau Allah bilang jangan begini, jangan begitu, dia masih saja dalam hatinya, ngapain sih aku diatur-atur? Sombong gak? Pasti. Oleh karena itu kesombongan itulah yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, mohon pada Allah, ya Allah, sucikan hamba dari segala bentuk dan sekecil apapun kesombongan. Karena kalau sudah kesombongan ada dalam hati seseorang, pada saat itu maka dia akan rendah di hadapan siapa? Jatuh. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan dia itu menjadi sombong? Dua hal. Pertama, keseringan dipuji. Keseringan dia itu disanjung. Kalau keseringan disanjung, tidak mau dikritik, diingatkan, tetap saja disanjung. Padahal dia sudah salah, masih tetap saja disanjung. Kecenderungan orang tersebut akan cenderung melakukan suatu kesombongan. Yang kedua, kenapa seseorang memiliki kesombongan? Karena dia merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Bahkan dia bisa mengatakan tidak ada yang lebih bisa dan lebih hebat dibandingkan saya dan keluarga saya. Halo? Halo? Ini ngeri-ngeri sedap nih pembahasannya. Lanjut. Halo? Perhatikan, ini pelajaran berharga buat kita Bapak Ibu sekalian. Itulah kenapa kita selalu mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap rakaat salat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengatakan segala puji ya Allah. Anakku memujiku, istriku memujiku, suami memujiku, teman, sahabat, jamaah, rakyat, masyarakat selalu menyanjungku ya Allah. Saya serahkan seluruh puji itu hanya milikmu ya Allah. Menghilangkan, mengikis kesombongan. Itu terapi. Jadi mengucapkan syukur pada Allah itu merupakan terapi yang paling efektif untuk menghentikan dan jangan sampai muncul benih kesombongan. Ucapkan Alhamdulillah. Kalau ada yang memuji kita, misalkan Bapak luar biasa, hatinya mengatakan Alhamdulillah, lisannya mengatakan Alhamdulillah. Segala puji yang baru saja dia ucapkan itu hanya milikmu ya Allah. Sambil berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari yang mereka duga. Jangan siksa aku dengan yang mereka katakan. Karena yang dikatakan oleh mereka boleh jadi itu akan menjadi siksa di hari kiamat. Ketika kapan? Begitu dipuji, wih Bapak luar biasa. Iya dong, siapa lagi? Saya. Kan gitu. Kalau dia menyambut dengan kalimat itu, loh, itu bahaya banget. Kembalikan ke Allah. Kenapa kita kembalikan kepada Allah? Kuncinya ada pada kata la haula wala quwata illa billah. Saya bisa bicara. Saya bisa membuat kebijakan yang adil. Saya memiliki kepedulian terhadap rakyat yang begitu tinggi. Semuanya kekuatan itu dan daya itu darimu ya Allah, bukan dari hamba. Maaf. Bahkan pada saat dia memberikan sesuatu, apalagi itu milik negara kepada umat ini, kepada rakyatnya, dia tidak pernah bisa mengatakan pada dirinya, ini semua karena aku, bukan karena siapa-siapa. Makanya saya sampaikan tadi di awal, saya menyampaikan betapa pentingnya perlindungan Allah Azza wa Jalla kepada kita dan bangsa hari ini. Kenapa? Terutama menjelang 14 Februari besok,
banyak di antara kita yang mungkin kalau tidak dilindungi Allah, kita pun akan terjebak dan Setuju? Setuju atau tidak? Ayo ngaku semuanya. Jangankan kelas kita, kiai saja yang punya pesantren besar itu susah nolak dulu. Datang dengan 10 miliar. Ini baru DP, Pak. Nanti insya Allah kalau saya menang, saya tambahkan 1 triliun. Oh iya, iya. Tapi tolong ajak jamaah memilih saya. 4 hari ke depan. Sekarang hari apa? Minggu, Senin, Selasa, hari Rabu. Di sini maaf tadi, saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Yang menginginkan kita tersesat itu hanyalah syaitan. Cuman kita mau jadi bagian dari syaitan atau menjadi bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju? Kalau mau menjadi bagian dari hamba Allah, ingatkan sahabat kita. Saya sering ceramah terutama ke ibu-ibu yang sering gampang tergoda seperti itu, tidak terkecuali bapak-bapak. Ya, saya bilang, Pak, coba. Ini yang namanya bantuan langsung tunai, ini pendidikan. Yang namanya bansos itu kan dari negara, Pak, bukan dari siapa-siapa. Dulu waktu Pak SBY ada, sekarang waktu Pak Jokowi ada. Nanti insya Allah kalau negara ini tetap tegak berdiri, dipimpin oleh seseorang siapapun, BLT itu pasti ada. Cuman bentuknya tergantung kecerdasan yang akan memimpin. Apakah kita dalam bahasa sederhananya terus diberikan ikan atau mau diberikan kail? Supaya kita mandiri. Jangan terus kita lapar dikasih makan terus. Betul itu perlu yang sifatnya emergensi, tapi beri pekerjaan pada dia supaya dia mandiri. Itu namanya kemerdekaan fiskal di tingkat pribadi. Tahu fiskal, Pak? Fiskal itu antara pendapatan dan pengeluaran itu betul-betul seimbang. Kalau terjadi ketidakseimbangan, pendapatannya cuma 400.000, pengeluarannya itu 1 juta, itu terjadi ketimpangan fiskal yang mengakibatkan kita miskin terus. Kita sering mendapatkan definisi miskin dan kaya atau miskin dan fakir. Kalau fakir itu tidak sampai pendapatannya itu memenuhi kebutuhan, bahkan separuh pun tidak mencapai. Kalau dia punya kebutuhan katakanlah 1 juta dan pendapatannya hanya kurang lebih 500.000, itu fakir. Kalau miskin di bawah itu sedikit, maaf di atas itu sedikit. Nah, itu persoalan yang disebut dengan fiskal. Pendapatan kita bagaimana dengan pendapatan negara? Kalau pendapatan negara misalkan hanya 2.000 triliun, sementara belanjanya 3.000 triliun, bayar hutangnya itu adalah 8.000 triliun, kapan negara kita akan bisa stabil dan kaya? Halo? Ya. Halo? Halo. Lanjut. Yuk kita ngaji. Masjid ini tempat memberikan pendidikan terbaik buat umat dan masyarakat. Saya katakan tadi mulai bangun tidur ibu-ibu sudah pergi ke pasar. Persoalan apa? Persoalan harga. Itu persoalan politik. Persoalan kebijakan, Pak. Kita negara ini bukan negara miskin. Resource kita dan source kita, sumber daya alam dan sumber daya manusia kita luar biasa. Orang bisa kaya raya menjual berbagai macam produknya ke Indonesia sebab kita punya penduduk tidak kurang dari 270 juta jiwa. Katakanlah 100 juta jiwa yang punya penghasilan tetap. Itu adalah pasar yang luar biasa. Makanya lihat di jalanan termasuk saya mengkonsumsi mobil, semuanya itu adalah
Bayangkan produk dari negara yang lain. Kita hanya cerita atau sekedar citra saja bahwa kita pernah membuat yang namanya mobil yang sampai hari ini sudah hilang dan tidak ada lagi. Nggak kelihatan di jalan. Mana produk Indonesia? Padahal kita punya bukan lagi lapangan terbang. Kita punya industri pesawat terbang. Kita punya industri yang namanya untuk kapal-kapal laut. Kita punya industri kereta api. Berkat kehebatan seorang pemikir muslim yaitu Habibie waktu itu. Tapi 3 hal itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Ribuan sarjana, ribuan doktor bahkan master dan bidang itu harus mencari kerja keluar. Saya pernah ketemu tahun 2008 di Seattle, Amerika, ketemu dengan masyarakat Indonesia tidak kurang dari 30 orang yang dari PT Dirgantara direkrut oleh Boeing, perusahaan milik Amerika. Dan hari ini mereka bekerja, menikmati, menyumbangkan pemikiran, ide, gagasannya. Bahkan Pak, kata salah seorang jamaah yang hadir waktu itu, Bapak tahu setiap pesawat Boeing yang berangkat dan terbang, kamilah yang membuat rekomendasi dari sini. Ini pesawat layak terbang atau tidak layak terbang, itu adalah kami yang mengontrol dari sini. Dan itu orang Indonesia. Halo? Yang salah siapa? Maaf. Itulah pentingnya kepemimpinan. Kepemimpinan yang bisa memberdayakan seluruh potensi yang ada. Kalau benar, saya bilang kalau benar. Yang viral sekarang, salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang tambang emas di daerah Nusa Tenggara menemukan cadangan emas bersama dengan beberapa potensi lain tidak kurang dari 2 miliar ton. Halo? Literasi numeriknya cukup baik ya, insya Allah. Terutama 2 miliar ton Pak, bukan 2 miliar kilogram. Kalau emasnya saja 1 miliar ton, saya ambil jangan 1 miliar, jangan ton, saya ambil 1 miliar kilogram. Berapa? Penduduk kita berapa? 270 juta. 1, 2, 3, semuanya masuk. Anak-anak masuk. 270 juta. 1 miliar dibagi 270 juta berapa? Kurang lebih 3,5 kilogram. Pak Haji, kalau punya emas 3,5 kilogram. Mantap. Halo. Lalu kenapa kita tidak pernah melihat barang itu? Kenapa kita tidak menikmati itu? Itu semua persoalan politik, pengambilan keputusan yang bijak. Ya, cukup belajar sampai detik ini. Jangan lanjutkan kesalahan. Dan itu kita bisa tentukan hanya dalam waktu 1 detik. Pada saat kita mencoblos 1 detik untuk DPRD tingkat kota, 1 detik untuk DPRD tingkat provinsi, 1 detik untuk DPR tingkat pusat, 1 detik untuk DPD RI, dan 1 detik untuk presiden. Waktu mencoblos 1 detik atau 1 menit. Dengan prosesnya bisa 5 menit lah. Tapi pada saat mencoblos 1 detik untuk 5 tahun. Inilah sekali lagi pendidikan politik yang selalu harus kita pahami. Jangan spekulasi, jangan main-main. Lihat. Kalau orang bertanya bagaimana cara kita membayar hutang yang 6.000 atau 7.000 triliun, bahkan konon sudah sampai 8.000 triliun. Pak,
Itu emas masih banyak yang tadi saya bilang. Belum yang di Freeport, belum yang di Halmahera, itu baru emas. Nikel yang hari ini sudah dibongkar di mana? Di daerah Sulawesi Tenggara. Itu Pak, saya punya sahabat namanya Dr. Amirul Tamim. Pamang lihat, dulu ini semuanya adalah hutan cengkeh milik rakyat. Dari sinilah mereka berangkat haji hampir tiap tahun. Dia panen cengkeh luar biasa. Hari ini seluruh kebun cengkeh itu dibebaskan untuk dibongkar semuanya. Hanya dicari dan diambil nikel. Nikel yang hari ini kemudian sudah menjadi masalah kembali. Kalau itu semuanya gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara kita yang salah menentukan pilihan. Kita akui, gak perlu menyalahkan orang lain. Termasuk saya bersalah. Kenapa saya bersalah? Karena saya tidak mengingatkan umat dan rakyat serta tetangga waktu itu. Saya hanya berijtihad sendiri. Saya seperti ini mengambil keputusan, tapi ternyata diamnya orang-orang baik seperti Bapak itulah yang menyebabkan orang-orang yang tidak mengerti itu berkuasa. Bahkan orang-orang yang bernafsu, berambisi itu berkuasa. Kenapa orang-orang soleh yang ada di masjid ini tidak ikut menentukan? Padahal kita punya kewajiban itu semuanya. Persis jam 6:04 kita sudah sepakati tadi cukup sampai jam 6:04, setengah 6 kan kita bilang sampai jam 7 ya. Kalau kalau mau dilanjutkan boleh, barangkali ada yang mau bertanya. 1, 2, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Cukup ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin tutup dengan sebuah firman Allah. Dan firman Allah ini tidak ada hubungannya dengan capres tertentu, tapi betapa cerdas kalau ada capres yang mengangkat ayat ini. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Rasulullah, kalau kita membaca ayat ini setiap pagi dan sore, sebesar apapun hutang kita akan dihapuskan oleh Allah. Cuman perlu ikhtiar dan waktu. Nah sekarang kita punya hutang berapa? Kita punya hutang berapa? Berapa tadi? 8.000 triliun Pak. Kita minta yuk ke Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hutang ini dihapuskan. Tapi caranya gimana? Perhatikan. Ayatnya begini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Sudah hafal semua? Wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini kalau dibahas 1 jam lagi, mau saya lain kesempatan aja. Tapi saya ingin simpulkan, kenapa ayat ini, perhatikan kata-katanya. Katakan hai Muhammad. Begitulah Nabi Muhammad berpesan kepada Mu'adh bin Jabal. Ya Mu'adh, baca setiap pagi. Allahumma ya Allah, malikal mulki, yang maha memiliki seluruh kerajaan. Tu'til mulka man tasha'. Kau berikan kekuasaan dan kerajaan itu kepada siapapun yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Dan kau cabut kekuasaan itu dari orang yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha'. Kau muliakan siapapun yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha'. Dan kau rendahkan, hinakan siapapun yang kau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah seluruh kebaikan. Pertanyaannya, apa korelasinya dengan hutang? Kalau apa korelasinya dengan hutang? Masih ingat dengan doa berikut? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu masing-masing satu paket.
Kalau ibarat mata uang itu dua sisinya saling bertemu. Contoh yang terakhir, Allah mengajarkan kepada Rasulnya agar kita berlindung kepada Allah dari hutang yang berlebihan. Golabah itu artinya dikalahkan hidupnya serba dengan hutang piutang. Golabah itu mikirnya kalau nanti bangun ini, gampang kita ngutang aja. Kalau kita bangun masjid, ya sudah kita ngutang aja. Kalau itu namanya golabatud dain, orang yang sudah pemikirannya dikalahkan oleh hutang, sikapnya dikalahkan oleh hutang. Dan yang kedua apa? Qahrir rijal. Qahrir rijal. Qahrir rijal itu artinya paksaan orang-orang yang memberikan hutang. Tidak ada satupun orang yang berhutang pasti dia dikendalikan oleh orang yang memiliki atau yang memberikan hutang. Setuju? Setuju? Bapak sekarang pinjaman online. Apa yang terjadi? Bapak dikendalikan, telepon setiap hari. Betul. Bapak menunggak 1 bulan, saya ditelepon oleh bank. Pak Amang tolong sudah lewat. Pak Amang tolong segera bayar. Pak Amang hampir setiap hari, bukan setiap hari, hampir setiap beberapa jam. Ditelepon terus. Halo? Lihat doa Rasulullah SAW. Bagaimana kalau di tingkat negara, Pak? Jauh. Yang terhina adalah kita, seluruh umat manusia. Yang konon dalam negara ini adalah mayoritas muslim, tapi terhina oleh utang-utang ini. Makanya kenapa hutang ini, kalau Nabi merekomendasikan ayat ini menjadi wiridan untuk menghapus hutang sebesar apapun, syaratnya harus ada seorang pemimpin yang Allah berikan kepemimpinan kepadanya yang bisa mengatasi hutang-hutang kita. Halo? Halo? Ada korelasi? Kuat hubungannya antara wirid ini, ayat ini dengan seorang pentingnya Allah memberikan kepemimpinan kepada orang, di mana orang itu insya Allah akan membebaskan hutang kita semua. Itu yang kita kehendaki. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, ada yang protes, ada yang penasaran, ada. Halo? Nggak ada berarti ya?